Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Kok kayaknya lemes ya kak ya? Iya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Yes. Yang masih di belakang mau maju dulu boleh. Duduk di depan berkatnya tetap melimpah kok. Yo bisa maju dulu yang mau maju. Oke. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan Hosana. 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 Hosana.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita tunduk dalam doa teman-teman. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat sampai di tempat ini Tuhan. Untuk sebentar memuji memelahkan nama-Mu Tuhan, melaksanakan ibadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Setiap hati pikiran kami Tuhan, setiap nyanyian kami Tuhan, setiap gerakan kami Tuhan. Apapun pada pagi hari ini Tuhan akan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati Hawetin sini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada Tepuk sukacita tangan di tempat dong. ini? Masih ada semangat? Masih ada sukacita di tempat ini, bisa lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat bagi kita. Yuk kita angkat satu pujian ini. Benteng dan perisaiku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, jadinya keselamatan kita. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman bersamamu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau menentang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan ku sama Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Tante Siriani untuk menutup dalam doa. Inilah yang menjadi iman kami kepada Engkau Allah yang hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi kami orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika banyak hal yang harus kami hadapi, biarlah iman itu terus tertanam dalam hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kiranya ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Engkau, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati hadir-Mu di tempat ini, di hati kami. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui guru-guru kami siap menerima berkat firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Nama Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih dan kenyataan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Ibu, berdoa Pak. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Kalau Engkau sudah kumpulkan kami, kalau Engkau sudah memberi kami Tuhan waktu untuk kami memuji dan besarkan nama Engkau, terima kasih atas semuanya Tuhan. Biarlah semua puji-pujian dan penyembahan yang kami lakukan semuanya boleh menyenangkan hati Engkau telah beribadah kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami tidak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuduskan telinga kami, Kau kuduskan pikiran kami, Kau kuduskan hati kami. Sehingga biarlah setiap taburan firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya itu ada dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya pahlawan yang berdoa. Pahlawan yang berdoa. Jadi kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah mendapatkan semua? Sama-sama kita baca. Tante akan baca ayat yang ke-8, kalian ayat yang ke-9. Gantian ya. Keluaran 17 ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Inilah orang Medina, lalu keluarlah orang Amalek. Besok aku akan memberi tindak seperti itu dengan orang-orang." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di situ menjelaskan tentang peperangan antara orang-orang Amalek dan orang-orang Israel. Kita mengetahui bahwa tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pahlawan yang berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, di situ Allah hadir. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita semuanya, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit, dan kemudian akhirnya dia mengalami kemenangan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ketika kita mau berdoa, mohon pertolongan dan kasih karunia-Nya, pasti enggak doa kita akan dijawab dan dikawal oleh Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan pada saat ini di situ menjelaskan tentang Musa, Harun dan Hur.
Mereka apa? Mereka sepakat berdoa. Mereka mohon pertolongan Tuhan. Ayat mas pada pagi hari ini di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sudah mendapatkan semua? Kita sama-sama baca. Matius 18 ayat yang ke-20. Yuk, 1, 2, 3. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dikatakan 2-3 orang berkumpul itu berarti perkumpulan banyak apa sedikit? Sedikit atau banyak? Sedikit. 2 atau 3 orang berkumpul itu adalah perkumpulan sedikit. Nah, kita saat ini banyak, lebih dari 2 dan 3. Banyak sekali yang ada di tempat ini. Nah, firman Allah katakan 2-3 orang berkumpul bersepakat, memiliki keinginan dan kerinduan yang sama. Ketika mereka memiliki kesatuan hati, kesatuan visi, kesatuan misi, kesatuan keinginan, kesatuan harapan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan yang kita sembah. Amin. Kita percaya? Percaya akan ya. Kita percaya bahwa doa kita pasti akan dijawab ketika doa kita sepakat. Nah, ayat mas kita katakan bahwa di mana 2 atau 3 berkumpul, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita tahu bahwa ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita memiliki harapan, ketika kita menginginkan suatu keinginan, nah ketika sepakat berdoa, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan dengar. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita dibaca, di situ adanya kebersamaan, adanya kesepakatan, ada kerjasama yang baik. Kita akan lihat di dalam kehidupan Musa. Musa adalah pemimpin Israel. Kita tahu bahwa Tuhan menunjuk Musa sebagai pemimpin Israel yang membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan tunjuk Musa. Nah, Musa adalah pemimpin Israel. Sebagai pemimpin pasukan, sebagai pemimpin ya semua seluruh rombongan bangsa Israel. Nah, Tuhan Musa nyuruh Yosua. Waktu ya, di dalam ayat yang kita baca di dalam Keluaran 17 tadi, di situ dikatakan bahwa Musa menunjuk Yosua sebagai pemimpin pasukan untuk berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Di dalam ayat yang tadi kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-8 ya, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita untuk berperang melawan orang-orang Amalek itu. Nah, dikatakan pasukan Amalek itu adalah tentara yang kuat, tentara yang berpengalaman. Sementara umat Israel adalah pintar perang enggak? Orang Israel enggak pintar berperang. Pengalamannya cuma buat batu bata ketika ada di tanah Mesir. Mereka nggak ngerti perang. Mereka adalah mantan budak yang keahliannya membuat batu bata, bukan berperang. Kita tahu bahwa orang Amalek pintar perang, orang Israel enggak. Tapi kita tahu bahwa ketika bangsa Israel berperang bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menyertai Yosua, ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, segala sesuatu yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Amin. Mereka orang lemah, mereka nggak berpengalaman, tetapi Yosua, dikatakan Yosua milih orang-orang Israel itu untuk berperang. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Musa membawa Harun dan Hur. Dikatakan kalau kita
Yosua pergi berperang. Tetapi Musa, Harun dan Hur mereka naik ke bukit. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Ketiga orang ini yaitu Musa, Harun dan Hur mengikuti Musa. Musa mengangkatkan tangan berdoa. Tangannya diangkat dengan membawa tongkat di tangan kanannya. Saya mau tanya sama kalian semuanya. Kalian ketika mengangkat tangan berapa jam bisa kuat? Ayo. 1 jam kuat pasti ya. 1 jam yang kuat siapa? Coba angkat tangan. Kamu kuat bismillah. 1 jam angkat tangan kuat ya. Yang lainnya kuat ya. Kalau 1 jam ya. Anda kuat ya Pak? Aku 5 menit. 5 menit. 2 jam, 3 jam. Mungkin beberapa jam Musa kuat. Tapi dikatakan di dalam firman Allah, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca tadi, ketika Musa menurunkan tangannya, Yosua beserta dengan tentaranya mengalami kekalahan. Orang Amalek menang. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya lagi, di situ orang-orang Israel mengalami kemenangan. Nah, ketika melihat hal kejadian seperti itu, apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Lalu Musa disuruh duduk dan kedua orang ini mengangkat tangannya Musa. Tangannya Musa diangkat, yang satu mengangkat tangan kanan, yang satu mengangkat tangan yang kiri. Dan apa yang terjadi di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Di situ ada pertolongan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kekuatan peperangan itu bukan gara-gara tongkat, tetapi apa? Ketika Musa, Harun dan Hur mereka sama-sama sepakat minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja. Di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan Tuhan. Nah, ketika mereka tidak mengangkat tangan, ketika tangan itu menjadi lemah, maka bangsa Israel, Yosua dengan tentaranya mengalami kemunduran, mengalami kekalahan. Nah, ketika mereka mengangkat tangan, dan dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, di situ bangsa Israel dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Bangsa Israel boleh mengalami kemenangan, Yosua boleh membawa tentaranya mengalami kemenangan, dan orang Amalek dapat dilemahkan dan dilumpuhkan. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan karena mereka minta pertolongan Tuhan. Itu karena mereka sepakat, mereka sehati, mereka memiliki kerinduan. Tuhan tolong supaya bangsa Israel boleh mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu boleh didapat oleh Yosua beserta dengan tentaranya karena ada pahlawan yang berdoa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita semuanya. Satu keluarga, ya, papa, mama, anak. Bisa enggak minta pertolongan Tuhan ketika kita mengalami persoalan hidup? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Contoh, satu saat ya, saya kasih kesaksian yang luar biasa. Saya tuh waktu beberapa tahun yang lalu, 2000 berapa ya, 2000, ya lama sekali. Saya tuh pengen sekali punya kerinduan, pengen punya mobil. Saya pengen punya mobilnya itu yang baik, tapi saya nggak tahu mobil apa yang baik, yang murah, yang saya nggak bisa punya. Saya bisa memiliki itu padahal saya nggak punya uang. Saya punya anak, beberapa anak dan punya suami, tapi pemikirannya beda-beda. Yang satu ketika ada mobil murah, mobil jelek pun nggak apa-apa, akan dibeli. Nah, demikian juga. Nah, ketika sepakat, aku nggak pengen punya mobil yang macam-macam, tapi mobil yang ini. Sepakat. Nah, suatu saat anak saya, Yohana dikasih mimpi sama Tuhan. Besok kamu punya mobilnya seperti ini.
lebih besar dari ini. Waktu itu Bradley naik mobil Avanza yang lebih naik lagi Pak. Ya jadi pokoknya Bradley naik lebih besar dari ini. Anak saya dapat mimpi seperti itu. Nah, suatu saat saya ditelepon oleh seseorang sahabat yang baik. Cik, ada mobil. Ini mobilnya judicial. Luar biasa. Saya diimani mobil seperti itu. Nggak lama. Waktunya ketika saya ditelepon itu dan sudah beberapa tahun dan akhirnya saya arahkan supaya mobil ini dapat tercapai dan ada hamba Tuhan yang bilang gini sama saya, tanggal 15 Desember ibu akan memiliki hari, Tuhan akan beri hadiah buat ibu. Keinginan itu akhirnya menjadi suatu keinginan yang luar biasa. Karena iman, karena pengharapan, karena ada kerinduan dan ada dukungan dari sahabat saya, dan semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena waktunya Tuhan ketika kita memiliki kesepakatan berdoa, ketika keinginan kerinduan itu ada. Ketika saya memiliki keinginan kerinduan ingin mobil yang baik, ketika anak saya memiliki kerinduan mobil yang baik, ketika ada seseorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki kerinduan supaya saya bisa memiliki mobil yang baik. Ketika suami saya akhirnya ketika kita mengetahui bahwa kita rindu ingin mobil yang baik, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan. Dari hal yang tidak ada menjadi ada, dari uang yang sedikit akhirnya bisa menjadi bukit dan mobil itu bisa tercapai. Saya merasakan hal itu ketika kita sepakat. Amin. Bangsa Indonesia mengalami kemenangan. Coba perhatikan, bangsa Indonesia mengalami kemenangan. Itu juga adanya kesepakatan pahlawan-pahlawan di setiap daerah-daerah. Meskipun dikatakan bangsa Indonesia menang karena apa? Bambu runcing. Melawan apa? Melawan tentara Belanda. Melawan orang-orang Jepang. Tetapi ketika kita memiliki kesepakatan untuk merdeka, untuk menang, hal yang sederhana, hal yang tidak mungkin itu bisa Tuhan buat mungkin. Amin. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memiliki kesepakatan, ketika kita memiliki kerinduan yang teguh, ketika kita memiliki keinginan yang benar-benar, kita harapkan Tuhan pasti akan jawab kita semuanya. Amin. Tuhan akan tolong kita dan Tuhan pasti akan mendengarkan segala doa kita. Jadi kesimpulan kita yang kita dengarkan pada saat hari ini yaitu apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tongkat di tangan Musa melambangkan kehadiran Allah. Amin. Kemenangan mereka bukan karena tongkat, tapi tangan kuasa Allah yang bekerja. Karena kuasa Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertolongan. Amin. Kita semuanya yang saat ini mungkin kita punya masalah hidup, kita punya persoalan-persoalan di dalam kehidupan, mungkin keluarga kita, gereja kita, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memiliki kesepakatan berdoa sungguh-sungguh, minta jawaban Tuhan, minta pertolongan Tuhan, doa kita pasti akan dijawab. Amin. Nah, saya mau tanya sama kalian semua, apa yang menjadi keinginan kalian dan apa yang menjadi kerinduan kalian semuanya? Apa? Apa yang dikasih mujizat? Kalian tentunya ingin ada pemulihan keluarga. Kalian ingin adanya kemenangan dalam hidup. Keinginan kalian ingin hidup di dalam kalian berstudi menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tentunya kalian ingin punya kerinduan bahwa hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Kalian ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Itulah kerinduan Tuhan dan itulah kerinduan kita semuanya. Kita ingin memiliki kerinduan supaya kita bisa menjadi pahlawan doa. Amin. Pahlawan doa di dalam keluarga, pahlawan doa di dalam gereja, pahlawan doa di tempat sekolah, kuliah kalian
masa. Kita bisa menjadi pahlawan doa. Ketika apa? Ketika kita mengangkat tangan kita sungguh-sungguh. Mungkin dengan kita sendiri, mungkin kita kurang kuat. Minta dukungan teman-teman yang lain. Yuk, kita berdoa. Mohon pertolongan dari Tuhan. Kalian bisa minta tolong sama papa mama untuk bantu mendoakan keinginan kalian. Pasti jawab enggak? Kalian bisa minta tolong Om Anton, Pak Gatot, Pak Ibnu, Pak, saya punya masalah. Tolong bantu doa. Bisa enggak? Bisa. Firman Allah katakan 2-3 orang berkumpul berseru di dalam nama Tuhan, pasti doanya akan dijawab. Demikian juga kita semuanya pada pagi hari ini ada kesepakatan doa yang sungguh-sungguh. Tidak usah banyak-banyak tuh, banyak lebih baik ketika kita berseru sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa minta kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan percaya pada Dia. Hari-hari yang kita lalui saat ini sangat berat. Kita merasakan bahwa doa kita kadang-kadang nggak terjawab. Mungkin kita doa sendiri, minta bantuan teman-teman, sahabat, keluarga terdekat, guru kalian, rekan-rekan kalian. Minta, aku dukung dalam doa. Doa orang yang bersungguh-sungguh hati itu bisa kuasanya, dan Tuhan akan tolong kita semuanya. Amin. 2-3 orang berkumpul di atas nama Tuhan. Di situ ada mujizat Allah, di situ ada kuasa Allah. Tadi teman kalian kata, pilih mujizat. Tuhan pasti akan tolong. Mujizat apa? Ketika hidup kita ada di dalam pimpinan kuasa Tuhan, itu termasuk mujizat. Kita bisa bernafas saat ini, kita bisa datang ibadah pada Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan, itu juga namanya mujizat. Ketika kita bangun tidur pun Tuhan kasih mujizat sama kita, ada kekuatan baru, ada pertolongan. Hidup kita lebih baik kita serahkan dalam rencananya Tuhan, dan kita tahu setiap rencana Tuhan yang Tuhan izinkan, yang kita lalui, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan berkati kalian, Tuhan akan sertai kalian. Biar kalian boleh menjadi pahlawan-pahlawan yang berkemenangan, karena doa-doa kalian boleh dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin kehidupan kita semuanya. Kita bisa meninggalkan panji Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika hidup kita bisa menjadi saksi, ketika hidup kita menjadi pemenang, kita adalah saksinya Kristus. Kita mau jadi pahlawan doa. Siapa yang mau ingin jadi pahlawan doa, angkat tangan. Doa kita dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Nanti Bapak Anton maju ke depan, kita akan berdoa. Mari maju ke depan. Kita mau aplikasikan dalam kita praktek firman Tuhan. Setiap apa yang sudah disampaikan itu, kalau kita nggak praktekkan rugi, ya, kita udah sampai sini jauh-jauh, butuh waktu dan lain-lain, ya. Mari mulai sekarang praktekkan, dan itu Tuhan ingin bawa kita pada pengalaman-pengalaman pribadi. Tadi Tante Desya banyak sekali kesaksian yang mungkin juga belum diutarakan. Pengalaman pribadi. Saat apa? Saat kita mau praktek firman Tuhan. Dan pagi ini tentang pahlawan yang berdoa. Kita juga diajak, ayo jadi pahlawan-pahlawan yang punya kehidupan doa. Kalau mungkin kita tanya, sudahkah kita berdoa setiap hari? Kalau dijawab dalam hati saya belum punya kehidupan doa yang bagus.
bagus tiap hari, yuk belajar. Di situ sangat indah sekali. Bahkan apa yang akan kita lakukan di hari itu kita bisa menyampaikannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkati dan bimbing. Kita mungkin punya masalah, kita udah berdoa sendirian, belum tembus-tembus. Tadi firman Tuhan katakan, ajak teman kita yang lain, doa bareng-bareng. Ya, saat ada doa yang dinaikkan tadi Musa dibantu Harun dan Hur, bertiga, berdua atau berapapun lebih, kita lebih kuat dikuatkan, Tuhan akan jawab. Jangan khawatir apapun masalah, Tuhan kita Tuhan yang sama. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami Tuhan memiliki kehidupan doa, bahkan doa yang secara korporat, secara bersama-sama Tuhan. Bahkan di dalam keluarga kami, orang tua kami, dan anak-anak boleh bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, mari biarlah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini hati yang rindu untuk berdoa, datang kepadamu Tuhan. Dan kami Tuhan boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami yang masih di dalam dunia ini mesti ada masalah. Tetapi Tuhan, oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan, bahwa kami mau andalkan Engkau. Kami mau berdoa dan terus berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan mendapatkan sesuatu yang indah, jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tante Desia, berkati guru-guru yang ada, berkati setiap anak-anak-Mu, murid-murid yang sudah hadir pada saat ini. Kiranya berkat daripada Engkau sendiri Tuhan, curahkan bagi kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, pemenang-pemenang karena Engkau telah menang, bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.